Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Ledakan, Kaisar mengambil satu langkah ke depan dan menghancurkan kegelapan dan hukum di dunia. Segala sesuatu di bawah langkahnya menjadi abu dan tidak berarti lagi. Makhluk surgawi gemetar dengan segala sesuatu yang lain. Dunia tidak dapat mengendalikan kekuatannya. Hanya satu helai sisa yang bisa menghancurkan semuanya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tanah tempat mereka berada akan hancur oleh sehelai rambut yang rontok. Dia memiliki vitalitas dan kekebalan yang tidak terbatas, keadaan yang benar-benar menakutkan seperti nenek moyang. Orang-orang bergidik setelah melihat langkahnya yang lambat namun merusak. Ini adalah bentuk puncaknya, sesuatu yang lebih dari sekedar mereka berempat jika dijumlahkan. Gerakan kombinasi tiada taraf ini membuatnya tampak tak terkalahkan. Siapa yang bisa menghentikan tebasannya sekarang? Para Eternals terkuat yang hadir saat ini merasa ragu. Orang pertama yang muncul di benak semua orang adalah Solar Daois yang bernama Abadi, setidaknya di silsilah kekaisaran. Seorang kaisar sejati memiliki terlalu banyak potensi, kata Abadi lainnya dengan iri. Di antara keempatnya, kaisar adalah yang termuda dan juga yang terlemah dalam hal budidaya. Namun, ia menjadi kekuatan utama tim ini. Sisanya hanya bisa membantu alih-alih melawan Verces secara langsung. Inilah keuntungan menjadi seorang kaisar. Potensinya jauh melebihi mereka yang lebih kuat darinya. Memperbaiki, dia mengarahkan pureklutnya ke Li Qiye. Ini saja sudah cukup membuat penonton gemetar. Mereka merasa jiwa seolah-olah mereka terkoyak. Salah satu dari kita akan jatuh hari ini. Kaisar menyatakannya dengan cara yang kuat, sepertinya dialah yang bertanggung jawab atas kehidupan Li Qiye. Itu kamu. Li Qiye tersenyum, tidak terganggu oleh wujud kaisar yang menakjubkan. Mati. Kaisar tidak menyia-nyiakan kata-kata. Matanya berubah tajam karena niat membunuh. Dunia menjadi gelap akibat rasa haus darahnya, terombang-ambing di ambang kehancuran. Sangat menakutkan. Penonton merasakan kaki mereka menyerah dan seluruh tubuh berkeringat dingin. Memperbaiki, dia akhirnya melepaskan tebasan. Itu tidak memiliki misteri Dao, hanya kehancuran murni. Semua orang bisa melihat para dewa dan dewa jatuhan sebelum tebasan ini, darah mereka terciprat kemana-mana. Ia tidak memiliki variasi teknik dan perubahan yang cepat, namun kematian tampaknya sudah pasti. Semua orang merasa putus asa saat menonton arc tersebut. Itu jelas ditujukan pada Li Qiye tetapi mereka tetap merasa putus asa, tidak ada gunanya menolak. Bahkan, mereka tidak berani mencoba dan hanya bisa menunggu pemanggalan kepala seperti pemimpin yang ditangkap. Mereka merasakan hawa dingin menjalari jiwa mereka. Tebasan ini telah meninggalkan trauma yang sangat buruk di pikiran mereka. Pergi, Li Qiye menjawab dengan santai. Gemuruh, bintang yang tak terhitung jumlahnya di lanskap mulai melesat ke arah tebasan, ingin menembus tebasan tersebut. Namun, Kaisar mengabaikan bintang-bintang. Tebasannya masih mengarah langsung ke Li Qiye. Satu-satunya hal yang ada dalam pikiran adalah membunuh Li Qiye. Rasa haus darah ini telah menjadi obsesi yang mampu menembus segalanya. Ledakan. Diluncurkan, diluncurkan. Semua orang melihat bintang-bintang meledak saat mereka menyentuh tubuh kaisar. Ingat, setiap bintang mempunyai potensi destruktif yang sangat besar, masing-masing mampu menghancurkan kerajaan atau sekte. Mereka bisa dengan mudah menembus bumi. Sayangnya, mereka tidak bisa memaksanya bergerak 1 inci pun. 3 penghalang yang tidak dapat ditembus di sekelilingnya dengan mudah menghentikan rentetan bintang. Mereka menabrak tembok yang tampaknya paling sulit yang pernah ada. Memperbaiki. Sementara itu, tebasan masih terus terjadi pada Li Qiye, hampir memenggal kepalanya. Pergi. Li Qiye menyapukan tangannya ke depan dan memanggil badai petir dengan sambaran petir yang turun. Gemuruh. Dengan arus di sekelilingnya, dia tiba-tiba berubah menjadi dewa petir tertinggi. Dia kemudian memerintahkan petir tsunami untuk menghentikan tebasan. Bam, bam, bam. Gelombang petir menghantam dan menenggelamkan keseluruhan. Mereka tampak seperti banyak naga yang meninggalkan sarangnya. Kekuatan ini membuat dunia menyerupai perahu kecil di tengah badai yang sangat deras. Memperbaiki, pedang itu memotong arus dan dengan cepat membelahnya.
Ia terus menuju Li Qiye yang berada di tengah lautan ini, diselimuti oleh petir. Brengsek, ia berhasil menerobos arus dan membagi Li Qiye menjadi dua bagian. Hubungan ini menandakan akhir dunia, membuat segalanya menjadi abu. Percikan darahnya juga akan menjamin kelangsungan hidup. Semua orang merasa seolah-olah mereka terpecah menjadi doa seperti Li Qiye juga. Darah dan jeroan mereka dimuntahkan. Kenapa repot-repot mencoba menghentikan tebasan yang tak terhentikan ini? Bahkan sahabat terkuat pun akan menjadi korban. Tebasan itu bisa membunuh para dewa dan kaisar karena telah mencapai dataran tinggi baru. Para penonton merasa seolah-olah mereka adalah korban tebasan seperti halnya Li Qiye. Selama seluruh proses, mata mereka membelalak keheranan dan ketidakberdayaan. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali sehingga perlawanan tidak mungkin dilakukan. Ditambah lagi, mereka juga tidak punya keberanian untuk melakukannya. Menunggu kematian adalah satu-satunya pilihan. Debu dan puing-puing berserakan ke bawah. Lautan petir telah terbelah menjadi dua, sama seperti Li Qiye. Beberapa orang melihat Li Qiye terbelah menjadi dua. Yang lain bahkan melihat dua bagian tubuh Li Qiye jatuh ke tanah dengan darah yang berceceran. Kaisar menarik kembali niat, mengakhiri pertempuran dengan tegas, tidak ada yang tersisa setelah tebasan, tidak lautan petir atau sambaran petir. Li Qiye juga sudah tidak ada lagi. Dunia menjadi sunyi, para penonton terintimidasi oleh tebasan itu dan tidak bisa tenang. Beberapa orang merasakan sentakan rasa sakit di seluruh tubuh seolah-olah mereka telah dibunuh juga oleh kaisar. Saya tidak percaya, mereka akhirnya mendapatkan kembali kewarasan mereka. Beberapa orang terjatuh ke tanah dan menjadi lumpuh karena merasa tidak berdaya. Bahkan para Eternals terkuat yang hadir pun merasakan hal yang sama. Itulah kekuatan kaisar sejati. Jangan pernah melewatkan kesempatan untuk mengikuti jalan ini jika memungkinkan. One Eternal mulai merenung. Tentu saja, kaisar tidak sendirian. 3 orang lainnya membantu namun dialah yang menjadi fokus utama dalam memberikan pukulan dahsyat tersebut. Seorang yang abadi jauh lebih rendah dari kaisar sejati dan nenek moyang. Li Qiye sudah mati. Orang-orang melihat sekeliling dan hanya melihat langit cerah. Saya kira begitu. Mereka mencari dan mencari namun tidak dapat menemukannya, hanya kematian yang menunggu mereka yang mencoba menghentikan tebasan itu. Karena mereka melihat dia dipotong-potong oleh tebasan itu, mereka percaya bahwa dia telah terbunuh. Verces tidak bisa menghentikan serangan kombinasi itu, tidak ada seorang pun di Imperial yang bisa. Itu memiliki gaya nenek moyang sekarang. Seorang pakar yang lebih tua menambahkan. Orang-orang saling melirik dan mengangguk setuju. Tebasan itu sebelumnya terlihat seperti tebasan dari nenek-nenek moyang. Mungkin hanya Solar Daois, seorang yang abadi, yang mampu menangani gerakan mengerikan seperti itu. Yang paling ganas akhirnya mati. Orang-orang mulai menghela nafas setelah melihat akibatnya. Untuk beberapa alasan, banyak yang mulai merasa jauh lebih baik. Meskipun mereka tidak memiliki masalah dengan Verces, keberadaannya memberikan tekanan yang sangat besar pada mereka karena sifat jahatnya. Selama dia masih hidup, para jenius dan makhluk top lainnya akan selalu dibayangi olehnya. Mereka merasa seolah-olah warna telah kembali ke dunia, tidak perlu lagi hidup di bawah bayang-bayangnya. Dia mencari kematian. Orang-orang yang kesal menyukainya dan mulai mengejeknya, itulah mengapa seseorang tidak boleh menganggap dirinya tidak terlepas dari seberapa kuat mereka. Selalu ada manusia yang lebih kuat dan gunung yang lebih tinggi. Dia seharusnya mengira ini karena terlalu sombong. Tentu saja, orang-orang ini tidak merasa kesal karena mereka berselisih dengan Verces, hanya karena rasa cemburu belaka. Sementara itu, para kaisar memegang pedang dengan kedua tangan, matanya bersinar seperti dua lampu ilahi yang tiba di dunia, tidak ada yang bisa disembunyikan di depan matanya. Ini sudah berakhir. Anehnya, komentarnya tidak terlalu meyakinkan. Mengingat kekuatannya, dia tahu bahwa tebasan itu memang mengenai Li Qiye, tidak, dia yakin 100% tentang hal ini. Logikanya, tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari tebasan setelah koneksi bersih. Sayangnya, musuh mereka adalah yang paling ganas. Keempatnya masih ragu dan tidak tahu apakah mereka telah membunuh atau tidak. Memang, ini saatnya untuk mengakhiri ini. Suara santai terdengar. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat Verces berdiri di tempat lamanya seolah dia tidak bergerak sama sekali. Sepertinya dia baru saja menguap dari udara tipis, tidak ada yang bisa melihat misteri di balik itu semua.
Kecepatan luar biasa. Sebuah suara tua datang dari belakang kaisar sejati pemecah giok. Dia adalah satu-satunya orang yang melihat segala sesuatu meskipun Li Qiye sangat lincah, tidak seperti yang lain. Kaisar sejati pedang murni terhuyung mundur. Semua yang berada di bawah alam nenek moyang dan kekal hanyalah semut belaka. Saya hanya mengambil satu langkah ke depan, berpikir bahwa tebasan Anda akan mengikuti saya. Tapi tidak, itu berhenti pada saat ini, kata Li Qiye. Kaisar menjadi cetak. Perjalanan waktu sebenarnya melintasi sungai temporal. Ini di luar simulasi dan prediksi temporal, sesuatu yang bisa dilakukan oleh Eternals. Ketika Li Qiye maju satu langkah sebelumnya, dia berhasil meninggalkan masa kini. Kaisar tidak tahu apakah dia melakukan perjalanan ke masa lalu atau masa kini. Dia hanya menyampaikan keadaan yang mirip dengan nenek moyang dan bukan keadaan sebenarnya. Tebasannya tidak bisa mengejar waktu. Rupanya ini adalah hubungan yang bersih dan dia telah membagi Li Qiye menjadi dua bagian. Sayangnya, hal ini tidak terjadi karena Li Qiye berada di timeline yang berbeda pada saat itu. Sedangkan di masa sekarang, seseorang tidak dapat memotong masa lalu atau masa depan kecuali tebasannya dapat melampaui batas waktu. Begitu Li Qiye mundur, dia kembali ke masa sekarang di tempat yang sama. Itu sebabnya Kaisar dengan jelas merasakan pedangnya menyentuh kepala Li Qiye tadi. Itu memang menyentuh rambut Li Qiye tetapi karena kecepatannya yang ekstrim, tebasannya terasa sangat lambat. Hanya dengan bergerak maju dalam waktu, tebasan itu menjadi batalion. Kaisar tidak dapat membaca ini pada saat cuaca sedang panas, tetapi dia dapat melihatnya dengan jelas sekarang. Itu sebabnya dia menjadi pucat karena dia menyadari bahwa Li Qiye sedang berdiri di pintu alam abadi. Dia bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Hanya kekal dan nenek moyang yang bisa menandinginya. Orang lain tidak berbeda dengan cacing. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Meskipun kekuatannya telah mencapai level gila dengan bantuan sistemnya dan 3 sistem lainnya, kekuatannya masih belum bisa menembus level berikutnya. Untuk mencapai langkah berikutnya diperlukan lebih dari sekedar bantuan eksternal. Pengembangan pribadi seseorang perlu ada di sana. Aku tidak punya gerakan keren apapun, jadi cukup satu pukulan saja. Li Qiye tersenyum dan menyatakan. Karena itu, bersinar terang. Ledakan. Itu bergetar sedikit sebelum memancarkan cahaya keemasan. Ledakan. Diluncurkan. Boom. Gemetarnya sebanyak 12 kali. Kebanyakan orang hanya memperhatikan satu getaran. Myriad Daufis, 12 menjadi 1. Li Qiye tersenyum dan melepaskannya. Bang! Langit yang tinggi dan bumi yang besar hancur sebelum pukulan ini. Semuanya didorong kembali ke asal mula, ke awal mula dunia. Hanya kekacauan primordial yang tersisa sejauh mata memandang. Pukulan fusi ini tidak dapat dihentikan, membuat semua kesamaan lainnya kembali ke awal. Penghuni alam ini hanya bisa bergidik dan berdoa agar dia menunjukkan belas kasihan alih-alih menghancurkan segalanya. Pergi. Kaisar tidak punya pilihan selain tertutup ke depan lagi. Memperbaiki. Kekuatan yang mirip dengan nenek moyang dengan vitalitas dan kekuatan hidup yang tak ada habisnya muncul. Sama seperti sebelumnya, tebasan ini tidak memiliki dao dan variasi apapun, hanya pembunuhan murni dan kekuatan absolut. Segala sesuatu yang lain tidak ada artinya di hadapan kekuasaan absolut. Ini adalah satu-satunya cara untuk melawan. Ledakan. Gelombang kejut dari dampaknya melanda dunia. Bintang-bintang di langit berubah menjadi setitik debu, bahkan planet-planet besar. Semua orang menyaksikan dengan gugup saat berada di tanah. Karakter rendahan seperti mereka hanya bisa menunggu kematian sebelum pemusnahan tersebut. Tebasan pamungkas merampas cahaya dunia lagi sehingga jatuh ke dalam kegelapan. Ketika semua orang bisa melihat dengan jelas lagi, pedang Pureklud telah diterbangkan oleh pukulan Li Qiye. Ia mulai melarikan diri ke lanskap. Senjata pribadi seorang nenek moyang telah menunjukkan rasa takut dan mulai berlari di hadapan lawan yang perkasa ini. Li Qiye langsung meninju 3 lingkaran cahaya di sekitar kaisar, atau 3 jiwa harta karun raja yang terhormat. Retakan, retakan, retakan. Mereka tidak bisa bertahan dan retak mulai dari lapisan luarnya, hancur total oleh ketinggian. Bam! Pukulan itu akhirnya mengenai kaisar. Ah! Anehnya, yang berteriak adalah 4 raja terhormat, bukan kaisar sejati. Ini karena dia dan jiwa harta karunnya terikat pada kaisar. Orang pertama yang menerima serangan itu adalah dia, bukan Pureswolf.
Cahaya keemasan pada kaisar surut seperti air pasang dan raja dipaksa keluar di tempat terbuka. Namun, dia mengalami pukulan telak dan langsung berubah menjadi kabut berdarah. Kaisar masih mendapat berkah dari pengamat pohon dan pedagang rusa. Cahaya hijau tetap ada. Kekuatan dahsyat ini masih tersendat melawan pukulan itu. Brengsek, afinitas hijau langsung padam. Pengamat pohon didorong keluar. Dia tidak memiliki 4 harta untuk melindunginya seperti raja sehingga dia bahkan tidak bisa berteriak sebelum berubah menjadi darah. Ledakan. Berikutnya terdengar suara patah tulang. Kaisar tidak memiliki 1 tulang pun yang tersisa. Vitalitasnya yang berlimpah telah dikalahkan. Oleh karena itu, pedagang rusa pun terpaksa keluar. Dia muntah darah dengan banyak tulang patah. Keduanya jauh lebih beruntung dibandingkan dengan raja dan pengamat pohon. Yang terakhir mengalami pukulan terberat. Tanpa mereka, mungkin kaisar dan pedagang rusa juga akan mati. Bang! Pedagang itu terbanting ke tanah. Dia tidak bisa bangun sebelum Li Qiye menginjaknya. Tidak, dia berteriak tapi sudah terlambat untuk memohon ampun. Retakan, Li Qiye meraih tanduknya dan menariknya ke atas. Bukan hanya tanduknya saja yang dicabut, namun juga tengkorak dan tulang punggung sang pedagang, sebuah pemandangan yang sungguh mengerikan. Rusa itu berteriak sebelum saat-saat terakhirnya. Kerumunan merasa ngeri saat melihat Li Qiye yang memegang tanduk berdarah itu. Berdengung. Dalam sepersekian detik ini, tangan besar klanmu di atas tiba-tiba muncul, meraih kaisar. Itu dipenuhi dengan aura kekal yang membuat banyak orang takjub. Itu berhasil menariknya ke atmosfer. Ini terjadi terlalu cepat. Kerumunan tidak dapat bereaksi sebelum seseorang menyelamatkan kaisar. Li Qiye tidak mengejarnya dan hanya menyampaikannya dengan dingin. Dia melemparkan tanduknya ke bawah dan menatap ke langit sambil tersenyum, seorang beku dapat berlari tetapi tidak dapat berlari ke kuil. Dunia seakan membeku, entah itu angin sejuk, gemericik sungai, dan binatang buas yang berkeliaran. Semua orang menatap keheranan dan tidak bergerak sedikit pun, membeku seperti ayam kayu. Adegan perpisahan terlalu sulit untuk diselesaikan, terutama eksistensi kelas atas seperti pedagang rusa yang tengkorak dan tulang punggungnya dicabut. Yang lemah hati mengejang sedikit sebelum muntah. Semua orang merasakan rambut mereka berdiri tegak. Mulut terbuka lebar. Beberapa orang ingin berteriak dan berteriak tetapi tidak ada yang keluar. Sebuah tangan tak terlihat mencengkeram tenggorokan mereka dengan kuat, membuat mereka terengah-engah dan membungkam mereka. Terkesiap akhirnya terdengar dari seseorang yang berhasil mengeluarkan suara dari tenggorokannya, tidak butuh waktu lama sebelum teriakan, bermimpi, dan muntah pun terjadi. Nenek moyang kuno, banyak di antaranya adalah orang-orang abadi, awalnya keren dan tenang. Sayangnya, kaki mereka gemetar saat menatap Li Qiye dengan hormat. 3 terbunuh, 1 lolos, itulah nasib lawan Li Qiye. Berita ini akan mengejutkan semua orang di Imperial, tidak terkecuali. Ditambah lagi, kerja tim keempatnya luar biasa. Mereka telah melampaui batas waktu kerja dan menyatu dengan sempurna, menghasilkan keadaan yang sangat mirip dengan nenek moyang, vitalitas, kekuatan hidup, dan perlindungan tanpa batas. Tidak ada seorang pun yang mempunyai kemampuan untuk menjatuhkan mereka. Hanya Solar Daois yang mampu bertarung dengan seimbang. Sayangnya, Li Qiye menghancurkan mereka hanya dengan 1 kepalan tangan. 2 di antaranya berubah menjadi darah sementara tulang punggung pedagang rusa itu dicabut saat masih hidup. Hanya kaisar yang diselamatkan oleh orang lain. Hasil yang luar biasa ini mengukuhkan dominasi Verces. Beberapa orang kehilangan keberanian untuk memandangnya dan menatap matanya. Sangat kuat, para Eternals yang perkasa menghimpit wajah pucat. Belum lagi keadaan fusi, hanya pedagang rusa saja yang merupakan eksistensi puncak di Imperial. Mereka tidak berada di level yang sama dengan pedagang rusa, jadi apa jadinya jika mereka melawan Verces? Mereka tidak berani membayangkan hal ini. Ditambah lagi, mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk melawannya. Dia tidak terpecahkan. Ini adalah satu-satunya cara untuk menggambarkan Verces. Meskipun banyak yang disebut tak terpecahkan sebelumnya, ini lebih merupakan pilihan kata yang menyanjung, hanya gambaran umum. Namun, saat menggunakan kata ini untuk mendeskripsikan Verces, hal itu menjadi kenyataan yang tidak perlu didiskusikan lagi. Beberapa waktu yang lalu mengenai makhluk terkuat di Imperial, banyak yang pasti akan memikirkan Solar Daois terlebih dahulu. Sekarang, perenungan dan keraguan ikut campur. Mereka belum pernah
Melihat aksi abadi ini sebelumnya, hanya Verces yang tak terpecahkan. Mereka sadar akan pentingnya tingkat kekal, terutama keberadaan para abadi. Meski begitu, mereka masih belum bisa menjawab siapa yang lebih kuat di antara keduanya. Dapatkah Verces bertarung melawan yang abadi seperti Sang Daois? Seorang ahli diam-diam bertanya setelah menenangkan diri. Sudah jelas bahwa hanya Daois yang memenuhi syarat untuk melawan Verces sekarang, tidak ada orang lain yang boleh mencobanya kecuali mereka merasa ingin mati. Ini akan segera terjadi, pertarungan antara keduanya. Yang abadi mendongak dan berkata, benar-benar, kelompoknya merasa skeptis karena pertempuran tingkat tinggi tidak akan terjadi dengan mudah. Tidakkah kamu lihat, Tao 100 hari telah terlibat dengan menyelamatkan Kaisar Sejati Pedang Murni. Keduanya pasti sedang berdiskusi, kata seorang abadi. Sebuah telapak tangan muncul sebelumnya untuk menyelamatkan Kaisar yang terluka parah. Itu membawa aura yang kekal. Sang Taoisme adalah satu-satunya yang cukup kuat untuk menyelamatkan Kaisar Sejati Pedang Murni. Jadi perebutan gelar yang terkuat di Imperial. Seseorang berkata, tidak ada yang menganggap hal ini terjadi di antara kepadatan. Baik Verces maupun Daois adalah eksistensi yang menakutkan dalam pikiran mereka. Permainan sudah berakhir. Li Qiye berkata, meremehkan pembunuhan sebelumnya seolah-olah dia tidak hanya membunuh 3 master tingkat atas. Berdengung. Sementara itu, cahaya abadi di Mingluo akhirnya mencapai titik paling terang. Dari kesejahteraan tertinggi hingga ketatanan alam. Dengan demikian, cahaya ini juga mulai redup, berkedip-kedip dan tampak hampir padam. Bagus, aku belum terlambat. Li Qiye kembali ke kota dengan serius. Dia mengangkat kedua tangannya dan cahaya abadi ini mengalami daya tarik yang kuat. Sinar mulai mengalir ke arahnya. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan saat dia mengumpulkan cahaya. Batu abadi itu nyata, tepat di dalam kota itu, kata salah satu penonton. Banyak sekte dan master berkumpul di luar kota. Batu abadi adalah alasan perjalanan panjang mereka. Meskipun mengetahui bahwa itu akan segera keluar, tidak ada yang berani berpikir untuk mencoba mengambilnya. Mereka tahu bahwa itu sudah menjadi milik Verces. Faktanya, meski dia melemparkannya ke tanah, tidak ada yang berani melakukannya. Berdengung, ketika sinar abadi berkumpul di telapak tangan, mereka tampak hidup. Untaian dan partikel individu tampak hidup seperti roh kecil. Untaiannya meleleh di telapak tangan, perlahan mencair dan mengalir ke celah di antara jari-jarinya. Aliran cahaya ini tampak lembut dan jernih, menghasilkan tontonan yang menakjubkan. Masyarakat percaya bisa mendengar suara gemericik udara. Itu juga menyerupai pasir waktu. Setiap aliran udara tampak seperti bertahun-tahun menjauh dari jari-jarinya, semua ditambahkan hingga jangka waktu yang lama. Bahkan ada seorang penonton yang mengira Li Qiye bukan lagi manusia biasa. Dia mulai bersinar dan mengendalikan waktu. Semua kedekatan waktu yang sedang bergerak perlu melakukan perjalanan melalui tangan, baik itu 1000 tahun atau 1 miliar tahun. Dia hanya perlu menggerakkan ujung jarinya dan dia bisa mencuri waktu sebanyak itu. Dia sedang mencari. Guru tersembunyi dari Li menghela nafas, menyadari niat Li Qiye. Dia bisa melihat misteri di balik ini, tidak seperti banyak orang lainnya. Begitu aliran cahaya menyentuh tanah, titik terang muncul di lumpur. Mereka akhirnya menyebar ke dalam garis-garis yang terjalin bersama untuk membentuk formasi tertinggi. Apa yang dia cari? Kaisar Sejati Pemecah Giok bertanya. Jejak tersembunyi masa lalu di Stone Harmony. Guru yang tersembunyi berkata dengan penuh emosi, sistem ini di masa keemasannya memiliki 3 kaisar pada saat yang sama dan banyak orang abadi, banyak dewa sejati tingkat rendah juga, terlalu banyak untuk dihitung. Tapi itu jatuh hanya dalam 1 malam. Generasi mendatang tidak dapat menjelaskan penjelasannya, namun salah satu nenek moyang memverifikasi bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi pada malam itu. Sesuatu yang jahat jatuh dari langit. Menurutnya, hal itu sudah mengakar jauh di dalam sistem. Meskipun para penguasa Stone Harmony berhasil mengalahkannya, mereka tidak dapat membasminya sepenuhnya meski harus membayar mahal. Setelah pertempuran ini berakhir, makhluk-makhluk besar ini, yang terluka parah, memutuskan untuk mengamankan segalanya termasuk diri mereka sendiri. Mereka ingin menyembunyikan sesuatu dari sistem mereka baik dari pihak luar maupun entitas jahat ini. Itu sebabnya semuanya menjadi misteri. Batu abadi apakah ini, yang memerlukan pengorbanan besar dari orang bijak ini?
Kaisar menjadi penasaran, apa yang lebih penting bagi sebuah sistem selain melanjutkan warisannya. Namun, Stone Harmony memilih untuk menutup seluruh sistemnya. Itu tidak jelas. Guru yang tersembunyi berkata, beberapa catatan menyatakan bahwa batu abadi ini bukan milik dunia ini. Dampaknya juga tidak diketahui. Namun, ada yang mengatakan bahwa itu diambil oleh nenek moyang Stone Harmony dengan menggunakan metode yang menantang surga. Itu tak ternilai harganya dan seharusnya ada keabadian dengan keabadian. Itu masih di sini sekarang, tersegel. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jika nenek moyang ini tidak meninggalkan batu itu, mungkin Stone Harmony masih ada di sini sampai sekarang. Kaisar menoleh ke arah Mingluo, sangat ingin tahu tentang apa yang disebut batu abadi ini. Saat ini, formasi terang telah mengambil alih kota dengan garis-garis yang membagi tanah menjadi potongan-potongan kecil. Formasi tertinggi cemerlang dengan denyut nadi yang berkedip-kedip. Orang-orang merasa seolah-olah sepanjang waktu dari satu zaman ke zaman lainnya. Itu mirip dengan seorang arkeolog yang mengungkap lapisan atas sebuah fosil, yang akhirnya menemukan petunjuk dari masa lalu. Berderit, banyak lempengan batu di jalanan mulai meninggi. Jalan-jalan di kota tua dilapisi dengan kerikil dan batu. Mereka telah diinjak-injak oleh banyak warga dan gerbong sehingga terlihat cukup tua. Beberapa juga mengalami banyak retakan. Tidak ada perintah untuk mengangkat lempengan-lempengan ini, tidak ada yang bisa menemukan pola tertentu. Ledakan, mereka mulai terbang lebih dekat dan akhirnya membuat sebuah platform, setinggi platform suar api atau pos komando militer. Apa itu? Wu Yuzheng dan yang lainnya tidak tahu apa-apa meskipun mereka adalah sistem murid. Itu adalah pos komando lama Stone Harmony. Guru yang tersembunyi itu mengungkapkan, nenek-nenek moyangnya biasa memberi perintah kepada seluruh dunia di sini. Berdengung, sinar abadi berkumpul di platform yang baru terbentuk ini setelah riak spasial. Sebuah gerbang yang sangat tua perlahan muncul di bagian atas platform. Itu memiliki banyak rune yang kuat dan kuno. Semua lampu mengalir menuju tempat ini. Berdengung, ruang terbuka setelah akumulasi cahaya. Gerbang itu kemudian berubah menjadi portal. Portal Dao, mata Kaisar tiba. Ya, ada rumor tentang dimensi independen di bawah Stone Harmony, yang tidak tersedia bagi siapapun setelah penurunannya. Pintu masuknya telah tersegel selama ini, sepertinya batu abadi ada di sana. Master tersembunyi itu menambahkan, banyak pakar lain merasakan hal yang sama tetapi tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya bisa menatap portal yang berkedip itu, menunggu Li Qiye masuk. Begitu banyak masalah hanya karena satu batu. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berjalan masuk. Meletus. Seluruh portal menghilang setelah dia masuk. Berderit. Lempengan batu itu terlepas dan kembali ke posisi semula. Platform hebat itu tidak bisa ditemukan. Mingluo tampak sama seperti sebelumnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kerumunan saling bertukar pandang setelah melihat ini. Hah, lupakan batu ini. Sudah waktunya untuk pergi. Yang abadi menyerah dan berkata, tidak apa-apa untuk menonton. Seorang ahli muda tidak mau pergi karena mereka telah melakukan perjalanan jauh untuk sampai ke sini. Melihat batunya saja juga tidak masalah. Kamu pikir kamu bisa melihatnya hanya karena kamu mau? Oke, tanyakan pada Verces untuk melihat apakah dia akan menunjukkannya kepada Anda. Seniornya, Eternal, memberikan pandangan samping. Leher sang ahli menciut karena kedinginan. Dia menyadari bahwa dia tidak akan berani bertanya pada Li Qiye meskipun dia 100 kali lebih berani. Li Qiye menemukan bahwa ini adalah sebuah wilayah independen, yang tampaknya tidak terletak di dalam sistem harmoni batu. Tentu saja, tidak semua sistem memiliki hal seperti ini. Seorang nenek-nenek pasti punya alasan untuk menciptakannya di dalam sistem. Alam khusus ini memiliki kedekatan dengan udara. Orang akan menemukan danau dan sungai di mana-mana. Yang besar tampak seperti naga yang tertidur di bumi. Mereka saling bersilangan membentuk sistem yang kompleks dan momentum besar di dalamnya. Dunia sepertinya terhubung menjadi satu kesatuan dan momentumnya meresap ke setiap inci area ini. Momentum ini diciptakan secara pribadi oleh nenek-nenek moyang sistem. Itu mencuri kekayaan surga dan dapat mengaktifkan kedalaman Grand Dao. Jadi, satu langkah saja yang salah bisa mengakibatkan kematian atau hilang selamanya, tidak bisa keluar dari sistem air yang rumit ini. Kabut dan kabut memenuhi sebagian besar wilayah ini.
Seseorang tidak dapat melihat gambaran lengkap tentang dunia ini, sehingga lebih sulit untuk membuka tirai rahasia di sini. Ini memang tempat yang bagus untuk menyembunyikan barang. Li Qiye tersenyum, menghargai kerumitannya. Dia mengambil satu langkah ke sungai darinya dan mulai menunggangi ombak dan angin. Ingat, transformasi dan perubahan terus terjadi dalam sistem ini. Aliran sungai akan berubah setiap hari. Tanpa memahami misteri di balik ini dan mampu berspekulasi mengenai perubahannya, seseorang tidak akan pernah bisa meninggalkan sistem ini. Tentu saja, ini bukan masalah bagi Li Qiye. Setiap langkahnya ajaib dan menciptakan banyak hukum dan dao. Seolah-olah dia tidak berjalan di atas air melainkan Grand Dao itu sendiri. Kenyataannya, sungai dan danau hanyalah fenomena visual yang berasal dari Grand Dao. Jalannya terbuka, memungkinkan dia untuk mempertahankan arah lurus di labirin ini meskipun terjadi pergeseran dan perubahan yang konstan. Langkahnya terlihat lambat tapi bukan masalahnya. Kecepatannya telah mencapai tingkat yang hampir tak terduga. Bertahan seperti itu, dia akhirnya berhasil sampai ke tujuannya. Ada sebuah perahu kuno dengan bintik-bintik usang di mana-mana di lambung kapal. Entah sudah berapa lama terapung di sungai ini. Itu terbuat dari kayu suci yang sangat berharga dengan tanda yang jelas dari rune yang kuat. Beberapa berasal dari nenek moyang, yang lainnya dari kaisar sejati dan para Eternals terbaik. Itu telah ditekan dengan banyak lapisan. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya dan menantang surga, tentu saja pada tingkat nenek moyang. Peningkatan dari berbagai keberadaan memberikan kekuatan yang besar, memungkinkannya bertahan dalam arus waktu. Ia juga memiliki perlindungan kuat yang dapat menghentikan penyusup jahat. Menurunkannya bukanlah tugas yang mudah. Seseorang dapat melihat beberapa orang duduk melingkar di geladak dengan benda tertentu di tengahnya. Mereka, sepertinya menjaganya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa mereka semua sudah lama mati. Tubuh mereka telah membusuk dan layu. Namun demikian, orang dapat melihat bahwa mereka adalah master di masa jayanya. 3 orang dengan lambang kekuasaan adalah yang terkuat di antara kelompok ini karena mereka masih memiliki aura yang tidak dapat diganggu-gugat sehingga membuat orang lain merasa hormat. Tidak ada keraguan bahwa mereka dulunya adalah kaisar sejati. 10 orang lainnya berpartisipasi dalam lingkaran ini, tidak ada aura dan kekuatan kerajaan tetapi masih ada keilahian yang tersisa. Ini adalah orang-orang abadi yang kuat, beberapa mungkin menyaingi kaisar atau tidak terlalu jauh. Tidak ada luka pada mayat-mayat ini, mereka semua meninggal karena usia tua di sini. Ketika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat mudra suci yang dibentuk oleh mayat-mayat ini, masih bertahan setelah jutaan tahun dengan cahaya redup. Lampu-lampu ini dapat menghalau dan menyampaikan segala kejahatan. Sangat mudah untuk membayangkan betapa kuatnya lampu-lampu ini karena masih ada setelah sekian lama. Kelompok itu sedang melindungi sebuah batu besar yang sangat mirip dengan toples. Itu tidak diukir dalam bentuk ini dan memiliki celah besar di tengahnya sejak awal karena mirip dengan toples. Bagian luarnya kasar dan dapat mengikis seseorang yang disentuhnya. Itu tidak mengalami pemolesan apapun dan tampak biasa saja dengan warna pucat. Tidak ada yang istimewa darinya. Namun orang-orang setingkat Li Qiye menyadari bahwa ini adalah dunia yang belum terbuka dan masih dalam bentuk yang paling murni. Tentu saja, pandangan sekilas saja tidak cukup untuk melihat misteri di dalamnya. Sinar abadi terpancar dari atas dengan cara yang menggoda. Namun, itu tidak berasal dari toples itu sendiri melainkan dari benda yang terisi sampai penuh dan disimpan di dalamnya. Isinya sumber dao yang mudah disalahartikan sebagai cairan. Itu memiliki banyak rune mengambang dengan hukum dao yang berubah. Meskipun hukum ini kecil, disebutkan ada banyak bintang yang terukir di atasnya. Masing-masing mirip dengan galaksi. Ini adalah sumber dao dari Stone Harmony. Sumber dao adalah fondasi utama suatu sistem. Ketidakhadirannya menandakan kehancuran total hanya dalam satu malam. Semua penduduk di sana juga akan mati, jadi, tidak ada yang lebih penting daripada sumber dao. Selama masih ada harapan dan kemungkinan yang tersisa. Begitu ia mati atau meledak, sistemnya juga akan hancur. Semua orang di Imperial mengetahui tentang penurunan Stone Harmony tetapi anehnya, Stone Harmony tetap ada di Imperial. Itu sebabnya beberapa nenek moyang percaya bahwa sumber dao-nya masih ada dan tidak melemah sama sekali. Pernyataan ini sungguh paradoks dan sulit dipercaya.
Perlu diingat bahwa para murid dan makhluk hidup dalam suatu sistem memiliki hubungan simbiosis dengan sumbernya. Seorang murid akan mengembangkan sistem prestasi hukum dan merasakan kekuatan Grand Dao di sini. Selama seluruh proses ini, murid ini akan dipelihara oleh sistem. Mengenai sistemnya, memiliki murid yang lebih kuat hanya akan menyuburkan kekuatan Grand Dao dan sumbernya sendiri. Dengan demikian, sumber Dao yang terpelihara dengan baik akan menghasilkan peningkatan murid yang kuat, dan sebaliknya. Seiring berlalunya generasi, anggota Stone Harmony semakin berkurang kekuatan dan jumlahnya. Sistem tidak lagi menerima makanan dari anggotanya sehingga sumber Dao harusnya melemah atau bahkan mati. Namun, sumber Dao di dalam toples masih mempesona dengan sinar abadi. Kekuatan Grand Dao-nya telah terwujud menjadi air Grand Dao yang sangat menyegarkan. Air Dao ini luar biasa padat dan kuno setelah bertahun-tahun terakumulasi dan dimurnikan. Ini telah menjadi bentuk paling murni dari air Grand Dao. Hanya satu tetes saja sudah bisa memberikan manfaat besar bagi seluruh kerajaan. Misalnya, Mingluo akan penuh kehidupan setelah satu tetes. Murid-muridnya akan memperoleh energi Dao yang agung. Anehnya, Li Qiye tidak tertarik pada sumber Dao. Fokusnya adalah pada batu toples. Setiap orang yang berakal sehat akan mengetahui pentingnya mendapatkan sumber Dao. Itu mirip dengan mengendalikan keseluruhan sistem. Li Qiye tidak memiliki perasaan yang sama. Tampaknya toples itu adalah harta yang tak ternilai di matanya, sesuatu yang layak untuk didapatkan. Sebenarnya, ada banyak sumber Dao di silsilah kekaisaran dan abadi yang mirip dengan ini, tetapi toples batu ini adalah satu-satunya. Inilah yang disebut batu abadi. Li Qiye berkata setelah pengamatan yang lama. Batu inilah yang menjadi alasan mengapa sumber Dao tetap segar sepanjang zaman. Orang tua, saya telah menemukan apa yang saya perlukan. Saatnya untuk mendapat jawaban. Li Qiye menyebarkan, saya tidak suka menjadi orang baik tanpa alasan dan harga saya tidak murah. Apakah Anda semua siap membayar? Dia tentu saja tidak takut pada orang yang tidak membayar karena orang itu adalah orang yang hebat. Tentu saja harga selangit itu akan merugikan. Pria itu pasti akan berdarah kesakitan. Li Qiye hanya tersenyum dengan rasa geli di matanya. 3 dunia abadi, meskipun aku bukan seorang penyelamat dan aku tidak memiliki niat untuk menjadi penyelamat, karena seseorang telah membayarku untuk melakukannya, mengapa tidak, mari kita dapatkan yang terbaik dari itu. Hal yang diinginkannya tentu luar biasa. Dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi pria itu setelah ditanyai. Dia akhirnya melihat sumber Dao itu dan berkata, sistem ini menemukan keberuntungan dalam sebuah bencana. Masa keemasan akan terjadi setelah kemunduran ini jika keturunannya berusaha. Setelah bertahun-tahun, sumber Dao ini telah mengumpulkan cukup kekuatan Grand Dao untuk berubah menjadi bentuk cair ini. Setelah kembali ke Stone Harmony, sistem akan kembali hidup dan siap untuk revitalisasi total. Orang-orang jenius akan muncul secara memecahkan dan mengembalikan kejayaan sistem. Kalian semua telah melakukan yang terbaik melawan bencana dan berhasil mempertahankan sistem. Li Qiye menampilkan kaisar ketiga dan yang abadi. Dia benar, keberuntungan bertahan hidup Stone Harmony adalah karena upaya orang bijak ini. Sistem mereka berdiri di puncak saat itu dengan 3 kaisar dan orang-orang abadi yang jumlahnya tak terhitung. Namun, entitas jahat dari langit turun dan langsung ke dalam tanah. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk membunuh. Pertempuran yang terjadi sangat brutal, mengakibatkan hilangnya 90% tuan mereka. Meski begitu, mereka tetap berhasil menghancurkannya, meski tidak mampu sepenuhnya menghancurkannya. Kelompok di sini terdiri dari beberapa orang yang selamat. Mereka menyadari bahwa anggota tubuh makhluk ini yang melarikan diri akan kembali suatu hari nanti. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menyembunyikan sumber Dao dan batu abadi sambil tetap berharap keturunan mereka dapat menghasilkan sesuatu dari diri mereka sendiri. Sayangnya, tidak ada satupun kaisar baru yang keluar dari Stone Harmony setelah mereka. Sementara itu, anggota tubuh makhluk jahat itu pulih selama bertahun-tahun dan akhirnya tumbuh menjadi tubuh yang utuh kembali. Ia mulai mencari sumber batu dan Dao dengan menelan seluruh kota. Sayangnya, itu datang kembali pada waktu yang salah karena Li Qiye ada dan dihancurkan olehnya. Li Qiye berkata pada mayat-mayat itu, lupakan saja, ini juga takdir. Saya akan membantu sistem Anda daripada mengambil sumber Dao-nya. Jika Li Qiye menghendakinya,
dia bisa menyempurnakan sumber Dao ini dan mengambil kekuatan untuk dirinya sendiri. Sumber Dao yang perkasa dan murni ini akan sangat bergizi baginya. Dia memutuskan sebaliknya, keserakahan tidak menang kali ini. Dia mengambil tindakan tanpa mempengaruhi tindakan pengamanan yang ada. Bagaimanapun mereka tidak bisa dihentikan, meskipun mereka masih hidup. Inilah peluang Stone Harmony. Dia berkata datar sebelum meraih sumber Dao dengan kedua tangannya, naik. Gemuruh. Pengeluaran keras meledak saat dia perlahan mengangkat sumber Dao. Rupanya seluruh dunia juga terseret olehnya. Sumber Dao sangat berat, tidak ada orang lain selain dia yang bisa melakukan ini. Gemuruh. Seluruh dunia tampaknya tercerabut dalam proses ini. Sumber Dao adalah fondasi sebuah sistem, yang diciptakan secara pribadi oleh seorang nenek moyang. Di dalamnya terdapat langkah-langkah tertinggi yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Dengan kata lain, di luar nenek moyang itu sendiri, tidak ada orang lain yang bisa memindahkan atau mengangkat sumber Dao. Seseorang yang mampu melakukan hal ini akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan sistem yang perkasa, benar-benar sebuah kekuatan yang harus diperhitungkan. Tidak ada yang mustahil bagi Li Qiye, jadi dia berhasil mengeluarkan sumber Dao ini dari toples batu. Kembali dari mana kamu datang, sekarang saatnya kebangkitan Stone Harmony. Dia berkata dengan malu-malu dan perlahan-lahan menempatkan sumber Dao kembali ke sungai. Ledakan. Akibatnya, dunia batin ini berguncang. Tampaknya ada benda yang sangat berat baru saja jatuh ke tanah. Faktanya, seluruh Stone Harmony juga berguncang. Semua orang mendengar suara keras. Beberapa waktu lalu, sistem tersebut menyerupai sebuah kapal di lautan luas tanpa perbekalan berat dan seringan bulu. Sistem seperti ini terasa lemah dan mudah digulingkan. Setelah sumber Dao ditempatkan di sungai dan setelah ledakan, penyimpanan kapal sekarang memiliki batu yang cukup berat untuk stabilisasi, memungkinkan kapal tidak lagi takut terhadap gelombang besar dan badai. Selanjutnya, air Grand Dao yang sebenarnya berasimilasi dengan air sungai. Ledakan itu menyebar dengan kecepatan yang tak tertandingi dengan posisi Li Qiye sebagai pusatnya. Sinar abadi membawa ke seluruh sistem internal ini. Sementara itu, hukum Dao di dalam sumbernya meluas dan membuat seluruh sumber menjadi sangat besar, tidak dapat lagi disimpan di dalam toples. Itu berbentuk pusaran yang berputar. Di sana sepertinya menunjukkan kekuatan Dao yang tak ada habisnya. Gemuruh. Pusaran yang berputar menyebabkan dunia internal ini dipenuhi dengan air Dao sejati dan kekuatan hidup yang agung. Meskipun nenek moyang memisahkan dunia luar dan dunia dalam, sebenarnya keduanya sama. Dengan demikian, menjamurnya air ini juga berdampak pada Stone Harmony. Getaran terjadi di luar seolah-olah ada sesuatu yang besar di bawah tanah yang sedang terjadi. Sistem menjadi cemerlang dengan sinar yang keluar dari tanah. Mereka mencapai setiap inci daratan. Berikutnya adalah kekuatan Grand Dao, tidak membutuhkan waktu lama sebelum sistem besar ini dipenuhi dengan Dao dan kekuatan hidup. Apa, sumber Dao kita telah bangkit? Wu Yuzheng yang pertama bereaksi. Itu milik kita, sumber Dao kita, sumber Dao kita. Para murid bereaksi dengan berteriak. Sistem kami terselamatkan, kita terselamatkan. Mereka berlutut dengan air mata yang menetes di pipi mereka. Meskipun mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka dapat merasakan kembali keberadaan sumber Dao mereka dan berbagai kekuatan yang tersebar ke seluruh dunia. Mereka mulai menghirup energi Dao yang sangat kental dan kekuatan hidup yang berlimpah. Bangsawan muda, Yuzheng dan Lin Yixue juga berlutut sambil menangis. Mereka mengajak sesama anggota sekte untuk bersujud. Anggota lain dari sistem tidak mengetahui apa-apa, tetapi kelompok ini mengetahui bahwa revitalisasi ini disebabkan oleh Li Qiye. Dia tidak hanya menyelamatkan mereka dan kota, dia bahkan menyelamatkan seluruh sistem. Bagaimana mungkin kelompok tersebut tidak bersyukur? Mereka yang melihat ke dalam Stone Harmony dapat melihat langit berubah cerah. Busur cahaya ini mulai memasukkan berbagai kekuatan ke dalam sistem. Stone Harmony terselamatkan, mungkin akan bangkit kembali di masa depan. Kata yang abadi secara emosional setelah melihat ini. Sistem ini telah mengalami kemunduran selama beberapa era. Semua orang mengira keruntuhan akan segera terjadi. Namun kini, sistem tersebut mulai berkembang lagi. Tidak ada yang mustahil bagi Verces. Dia tidak hanya menghentikan gelombang ganas tersebut tetapi juga membawa kembali dari ambang kematian. Salah satu leluhur berkomentar,
Hal yang mustahil mungkin menjadi ketika Verces terlibat, bahkan sistem yang melemah pun bisa diselamatkan. Li Qiye tidak membuang waktu di sungai sebelum kembali ke toples untuk menyentuhnya. Teksturnya kasar dan berpasir, juga dingin saat disentuh. Anehnya, hawa dingin ini sebenarnya cukup menyenangkan dan menenangkan. Dia memejamkan mata dan terus merasakannya, merasakan keluasan yang tak terbatas sebagai hasilnya. Dunia dan galaksi terasa kecil jika dibandingkan. Terbentuk secara alami pada awal segalanya, sungguh tak ternilai harganya. Dia menarik tangannya dan berkata. Dia kemudian mengeluarkan pohon tiga dewa. Sekarang tumbuh di atas tanah hitam yang diambil dari penjara surga. Dia menuangkan tanah ke dalam toples lalu memasukkan pohon itu, sangat cocok. Guci ini sekarang tampak seperti pot pohon, dibuat khusus untuk pohon tiga abadi. Faktanya, pohon ini memang tumbuh di dalam pot ini dan dengan tanah ini pada masa lalu. Berdengung, toples batu itu menyala dan mengubah penampilannya, tidak lagi memiliki warna pucat. Itu berubah menjadi primordial dunia saat pohon itu menopang tiga dunia abadi. Sederhananya, toples adalah sumber dari tiga dunia, tanah memberi mereka nutrisi, dan pohon menciptakan segala sesuatu di tiga dunia, memberi mereka kekuatan hidup. Memiliki hal ketiga ini membuatnya seolah-olah dia menguasai tiga dunia. Saat memegang toples, seseorang akan merasa seolah-olah mereka juga memegang tiga dunia, perasaan yang cukup mendominasi. Tiga dewa adalah milikku sekarang, Pak Tua, apa yang akan kamu berikan untuk menebusnya kembali? Li Qiye sambil tersenyum menatap pohon yang berkedip-kedip itu. Tentu saja, ini hanya komentar biasa saja. Dia sebenarnya tidak terlalu tergerak karena semuanya telah berjalan sesuai rencana. Dia menyimpan toples itu dan meninggalkan dunia batin. Bangsawan muda, dia kembali ke istananya dan melihat dua guru murid berlutut di tanah. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Apa yang telah dilakukan Li Qiye untuk mereka dan sistemnya, hutang dan rasa terima kasih mereka tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia melirik dan dengan santai melemparkan kantong spasial besar di depan mereka, ini adalah harta karun dan manual yang ditinggalkan oleh orang bijakmu. Mereka akan melihat matahari sekali lagi. Keduanya membuka kantong dan disambut dengan cahaya yang menyilaukan. Banyak senjata dan armor muncul bersama dengan gulungan berisi seni dan rahasia yang hilang. Hal-hal ini ditinggalkan oleh tiga kaisar sejati dan abadi batu harmoni. Mereka meninggalkannya di kapal, berharap keturunan mereka suatu hari nanti bisa mencapai dunia batin dan berguna untuk merevitalisasi sistem. Li Qiye dengan santai mengambilnya karena dia ada di sana. Mata keduanya ternganga tak percaya. Mereka belum pernah melihat begitu banyak harta karun dan senjata licik itu. Sebelumnya, bangsawan muda, keduanya bersujud dengan air mata, tidak mampu mengendalikan emosi mereka, bagaimana kami bisa membalas kebaikan Anda? Sistem kami akan menjadi pelayan Anda untuk generasi mendatang. Ingat, barang-barang ini hampir tak ternilai harganya, mampu menggoda siapa saja. Ditambah lagi, tidak ada orang lain yang tahu bahwa Li Qiye telah menemukan mereka. Sayangnya, dia tidak mengambil satu pun dan mengembalikan seluruh kantongnya ke Stone Harmony. Keduanya terus menunjukkan rasa hormat dengan membenturkan kepala ke tanah. Ini adalah cara mereka menunjukkan rasa terima kasih. Berkultivasi dengan baik dan mengembalikan sistem ke kondisi semula, itulah salah satu cara membalas budi saya, kata Li Qiye. Kami tidak akan mengecewakanmu, bangsawan muda. Yu Zeng memegang tangannya dan bersumpah. Pergilah sekarang, aku ingin sendiri. Li Qiye mewakili lengan bajunya. Keduanya beristirahat sekali lagi sebelum perlahan meninggalkan istana. Li Qiye kemudian menutup seluruh istana dan mengeluarkan batu hitam yang diambil dari gurita gelap. Matanya melonjak seperti kilat saat dia fokus. Saya ingin informasi, bagaimana Anda bisa sampai ke tiga dewa? Li Qiye bertanya-tanya. Meskipun makhluk gelap itu sangat kuat, ia hanyalah puncak gunung es, bagian yang sangat kecil dari monster raksasa, hanya sekitar satu tentakel. Bayangkan saja, satu tentakel saja sudah begitu menakutkan, lalu bagaimana dengan aslinya? Li Qiye tahu bahwa monster ini tidak akan mampu mencapai tiga dewa. Ia bahkan tidak bisa mencapai 9 dunia atau 13 benua atau tidak akan ada surga tinggi di atas kubah langit. Tapi sekarang, tentakel kecil ini telah muncul di Stone Harmony untuk mencari batu toples tersebut. Dengan kata lain, itu ditujukan untuk pohon dan tiga dunia.
Sesuatu yang seharusnya tidak ada di sini telah tiba di 3 dunia abadi yang tidak bisa ditembus. Ingat, banyak dunia telah runtuh selama berabad-abad tetapi 3 dewa tetap tak tersentuh. Kemunculannya menunjukkan adanya celah dalam pertahanan dunia ini. Jika ini masalahnya, lalu bagaimana dengan 9 dunia dan 13 benua? Dunia tidak mengetahui rahasia-rahasia ini tetapi Li Qiye mengetahuinya. Jika hal seperti itu terjadi, kata teror tidak akan cukup untuk menggambarkan masa depan. Kegelapan yang ada saja sudah cukup menakutkan bagi dunia lamanya, tapi sekarang, keburukan ini adalah sesuatu yang lain. Jika dibandingkan, yang pertama tidak bisa mencapai puncaknya. Jika ia bisa masuk ke 3 dewa, maka ia pasti bisa memasuki dunia lain nanti. Mungkin saya akan menemukan jawabannya dengan ini. Li Qiye memandangi batu hitamnya. Mungkin dia bisa menemukan sumber semuanya di sini. Mari kita mulai. Matanya berbinar saat dia mulai mengupas batu itu. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini sehingga prosesnya berjalan cepat. Sementara itu, di klanmu, leluhur yang marah berjalan menuju suatu tempat tinggal. Ledakan. Dia mendobrak pintu dan duduk di depan seorang lelaki tua. Saudara Sun, ini semua dimulai karena kamu, tetapi kamu hanya melakukannya sambil duduk di sini. Itu membuat klanku curiga dengan niatmu yang sebenarnya. Nenek moyang yang marah itu duduk di hadapan seorang lelaki tua. Dia sedang berbicara dengan Sun Lengying yang duduk di sana dengan tenang. Lengying meniup teh panasnya sebelum menyesapnya lalu perlahan meletakkan cangkirnya. Dia memandang leluhurmu dan berkata, saudaramu, kamu perlu berpikir sebelum berbicara. Berpikirlah sebelum saya berbicara. Anda telah menyeret seluruh klan kami ke dalam kekacauan ini, apakah Anda tahu kerugian kami? Namun yang kamu lakukan hanyalah menonton. Sang leluhur semakin jengkel setelah melihat sikap Lengying yang tenang. Banyak murid dan kaisar yang kehilangan mereka hampir mati juga dalam pertempuran tersebut. Di sisi lain, Lengying dan pasukannya tidak melakukan apa-apa, sehinggamu menjadi curiga. Saya tidak melakukan apapun. Jika bukan karena aku, Kaisar sejati pedang murni tidak akan hidup kembali. Lengying menatap lurus ke arah leluhur. Petik 2 titik. Kakak Sun, apa maksudmu? Nenek moyang berhenti sejenak sebelum bertanya. Sudah kubilang kamu, kakakmu, aku telah melakukan banyak hal yang tidak kamu sadari. Anda tahu berapa banyak keturunan di klan Lu. Dan Anda pasti tahu betapa kuatnya Verces saat ini. Apakah menurut Anda seorang Tao abadi seperti Solar akan benar-benar menantang Verces atas kematian salah satu keturunan jauhnya? Nenek moyangmu tidak mengharapkan tanggapan ini. Memang benar, para penganut Taoisme ikut serta dalam pertempuran untuk menyelamatkan kaisar mereka pada saat genting itu. Mereka berasumsi bahwa dia melakukan itu untuk menyatakan perang terhadap Verces dan akhirnya membalas dendam pada Lu Weijun. Saudaramu, hubungan klanmu dengan Lu saja tidak layak bagi Daois untuk menyelamatkan kaisar, bukan? Keponakan berbudi luhur, Mujian, kuat, tetapi tidak terlalu kuat di mata senior Solar. Lengying berkata dengan tenang, Saudara Sun, kamu mengundang Solar Daois. Nenek moyang menjadi serius. Itu benar, almarhum majikan saya pernah berdiskusi Dao dengan senior Solar di masa lalu. Saya tentu saja ada di sana bersama tuan saya dan menyajikan teh untuk senior juga. Lengying mengungkapkan, dulu sebelum Sang Daois menjadi seorang yang abadi, Lu Ciditi King memenuhi syarat untuk berinteraksi dengannya. Saya harus mengemis dan mengemis untuk mengundang senior namun Anda masih berpikir saya tidak melakukan apapun selain menonton. Ada banyak cara untuk berkontribusi, tidak terbatas pada medan perang. Suara Lengying menjadi dingin. Nenek memandanginya, masih dengan skeptis. Jika saudaramu tidak mempercayai saya, Anda dapat bertanya langsung kepada senior Solar ketika dia berkunjung besok. Sun Lengying meniup teh panasnya dan menyesapnya lagi dengan alami seolah semuanya berjalan sesuai rencana. Taois Surya benar-benar mengunjungi klan kita. Nenek moyang menarik napas dalam-dalam. Tentu saja, itu sebabnya dia menyelamatkan keponakan berbudi luhur, Mujian. Dia sangat memandang kaisar muda dan klanmu. Nenek moyang memasang ekspresi serius. Meskipun klan mereka adalah salah satu dari 3 raksasa, mereka tidak memiliki yang abadi di generasi ini. Faktanya, Solar Daois adalah satu-satunya yang abadi di seluruh imperial saat ini. Dia tidak terpecahkan di era tanpa nenek moyang.
Oleh karena itu, mengunjungi klan mereka secara abadi memang merupakan suatu hal yang besar, bahkan suatu kehormatan. Meskipun nenek moyang telah mendengar hal ini melalui selentingan, Leng Ying kini telah memastikannya. Apakah klanmu sedang mempersiapkan gencatan senjata? Leng Ying selalu memasang ekspresi dingin, membuatnya tidak bisa dibaca. Ekspresi leluhur berubah beberapa kali dalam waktu singkat saat dia ragu-ragu. Kekalahan sang kaisar merupakan peringatan keras bagi mereka, hampir seperti memukul kepalanya dengan gada. Kekuatan Verces tidak nyata sehingga mereka benar-benar ingin berhenti. Jika kondisinya memungkinkan, mereka akan benar-benar bernegosiasi untuk mencapai perdamaian. Saudaramu, kamu pikir kamu benar-benar bisa melakukan gencatan senjata dengan Verces? Jika hal ini memungkinkan, Anda tidak akan menunggu sampai hari ini. Ini adalah perseteruan yang sudah berlangsung lama, kata Leng Ying. Ini memang benar. Mereka telah memusuhi dia ketika Mu Shao Chen masih ada. Dia memiliki lebih banyak permusuhan dengan mereka daripada garis keturunan lainnya di Imperial. Saya akan jujur, Leng Ying melanjutkan setelah menyesap tehnya, yang paling ganas pasti akan mencoba menghancurkan klanmu. Dia memiliki kendali atas 9 rahasia, salah satu dari 3 pemain utama di dunia kita. Seperti yang bisa kamu lihat, Kaisar sejati pemecah giok juga memihaknya, jadi persekutuan antara Li dan 9 rahasia terjamin. Anda dan Li tentu saja juga bukan teman, jadi jika kedua kekuatan ini ingin menguasai Imperial sepenuhnya, siapakah orang aneh di antara ketiga raksasa tersebut? Siapa yang harus menghancurkan demi supremasi? Leng Ying meletakkan cangkirnya dan menatap leluhurnya. Kita, nenek secara nenek moyang alami menjelaskan penjelasannya. Raksasa ketiga tersebut telah membentuk keadaan keseimbangan. Saat Lucidity King ada, dia tidak akan membuat aliansi dengan Li atau Mu. Hal yang sama terjadi pada keluarga Mu dan Li. Namun, waktu terus berubah. Tak terbendung paling sengit sekarang dan Kaisar sejati pemecah giok tampaknya bergabung dengannya. Aliansi antara 9 rahasia dan Li tampaknya tak terelakkan. Klan mereka memiliki hubungan yang buruk dengan kelompok ini. Bahkan jika Verces tidak bergerak melawan mereka hari ini, aliansi akan datang untuk mereka di masa depan. Keseimbangan akan hancur dan seluruh dunia akan menjadi milik 9 rahasia dan Li. Nenek moyangmu bisa melihat ini dan menjadi cemas. Apakah kamu yakin masih ingin bernegosiasi untuk perdamaian dengan Verces sekarang? Leng Ying melanjutkan. Nenek moyang tidak bisa menanggapi karena dia tidak yakin tentang potensi gencatan senjata dengan Verces. Hal ini telah melampaui titik tersebut. Klanmu harus membayar harga yang tidak masuk akal atau selamanya tunduk pada Verces dan 9 rahasia untuk bertahan hidup. Jika tidak, perdamaian tidak mungkin terjadi. Maukah kamu tergeletak di hadapan Verces? Jika Anda mengatakan ya, maka tidak ada lagi yang ingin saya katakan. Leng Ying tidak menahan diri. Ekspresi leluhur menjadi jelek. Sebagai salah satu dari 3 raksasa, klan mereka telah menguasai dunia ini selama beberapa era. Mereka tidak akan mampu menyampaikan ke Verces. Satu-satunya pilihan klanmu adalah pertarungan. Saya telah mencoba yang terbaik dan berhasil meminta senior solar untuk bergabung dengan kami. Ini adalah harapan terakhirmu, kata Leng Ying. Akankah Solar Daoist benar-benar melawan Verces? Nenek moyang masih belum yakin. Klan mereka memiliki hubungan yang baik dengan Lu tetapi ini tidak ada artinya bagi seseorang setingkat Daoist. Akan sulit untuk mengundangnya. Namun hal ini tidak terjadi pada Sun Leng Ying. Dia secara pribadi telah menyajikan teh kepada Sang Daoist sebelumnya, jadi Sang Daoist akan mengingat hubungan lama ini meskipun statusnya saat ini. Itu tergantung pada klanmu. Leng Ying berkata, jika Anda tidak memberikan kontribusi sedikit pun, Anda pikir senior akan datang membantu. Anda harus menjadi orang yang memanfaatkan peluang ini. Lu hanya kehilangan Lu Weijun, keturunan jauh, jadi senior sebenarnya tidak punya alasan untuk mengambil risiko besar. Nenek moyang menarik napas dalam-dalam dan memandang Leng Ying, apa maksudmu? Berusaha dengan tenaga-tenaga, klan Anda akan menjadi medan perang utama. Bantu senior dengan semua yang Anda miliki. Kami hanya akan mendapatkan kedamaian setelah membunuh Verces. Leng Ying berkata, setelah kita membunuhnya, saya akan mendapatkan kembali kendali atas 9 rahasia dan kita akan menjadi sekutu terdekat. Dia tidak akan berdaya menghentikan kita. Imperial akan menjadi milik kita untuk diambil. Nenek moyang tidak bisa menahan senyum.
Ini adalah berita terbaik dalam beberapa hari terakhir, menganugerahkan dan harapan klannya untuk masa depan yang indah. Saudaramu, jangan lewatkan kesempatan ini. Leng Ying melanjutkan, Taois Surya adalah seorang yang abadi jadi. Hanya masalah waktu sebelum dia naik ke silsilah abadi. Begitu dia pergi, tak seorang pun di dunia kita yang bisa menghentikan Verces. Jika kita tidak bisa membunuh, maka tidak ada masalah di sekitarnya, saya hanya perlu mencari tempat terpencil untuk tinggal selama sisa tahunku. Saya tidak memiliki keluhan nyata terhadap Verces, bahkan saya membantu penobatannya, jadi dia seharusnya tidak memiliki permusuhan terhadap saya. Di sisi lain, apa yang akan dilakukan klanmu ketika senior Solar pergi? Nenek moyang menjadi serius. Klan mereka tidak pernah kurang percaya diri tetapi Verces terlalu kuat. Keempat tuan besar bersama-sama masih dihancurkan olehnya hanya dengan satu yang selamat. Mereka tidak percaya diri untuk menghentikan serangannya di wilayah mereka sendiri. Ditambah lagi, bahkan dalam kasus yang paling optimal sekalipun, kerugian mereka akan tetap besar. Mereka akan menolak dari sana dan tidak lagi menjadi salah satu dari 3 raksasa tersebut. Dia menenangkan diri dan berkata, jadi katakanlah klan kita akan menjadi medan perang utama, kita masih perlu memancingnya pada waktu yang tepat. Dia mungkin tidak mau langsung melompat ke jaring. Bertarung di klan mereka akan menjadi skenario terbaik bagimu karena mereka akan mendapat keuntungan sebagai tuan rumah. Dengan kewaspadaan dan jebakan yang cukup, peluang kemenangan mereka menjadi jauh lebih optimal. Namun jika Verces menyerang secara acak dan di lokasi yang salah, membuat mereka lengah, hasilnya akan jauh lebih buruk. Bersambung.